wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Sari dengan stambuk F1S1 17039 dari jurusan Bioteknologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peranan fitoremediasi pada lahan bekas tambang emas. Pertambangan adalah rangkaian upaya kegiatan dalam pencaharian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Di Indonesia terdapat berbagai jenis pertambangan, salah satunya yaitu tambang emas. Tambang emas adalah proses dan teknik yang digunakan dalam pengambilan emas dari tanah. Tambang emas diambil dari daratan tinggi, lalu digali sedalam mungkin agar didapat emasnya. Emas dan kegunaannya. Emas adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik dengan simbol Au, dalam bahasa Latinnya aurum, dengan nomor atom 79. Emas ini lunak dan mudah dibentuk, mampu menghantarkan listrik, serta mudah dicampur dengan logam lain. Adapun kegunaannya dalam kehidupan manusia sebagai bahan perhiasan atau sebagai bahan investasi. Selain itu juga, emas ini dapat digunakan sebagai lapisan kecil untuk dapat menghantarkan arus listrik pada beberapa alat elektronik. Jenis-jenis proses pertambangan emas ada dua. Yang pertama itu open pit mining. Penambangan ini dilakukan pada area terbuka dengan pembuatan lubang galian emas. Yang kedua, underground mining. Penambangan ini dilakukan dengan teknik pembukaan lapisan bawah tanah yang mengandung batuan kasar. Dampak pertambangan emas ada tiga. Yang pertama itu penurunan kualitas air di sungai, rusaknya lahan, dan rusaknya ekosistem. Solusi penanganan lahan pasca tambang emas secara bioteknologi dapat dilakukan dengan metode fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan upaya untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, menghancurkan, dan mengurangi kontaminasi bahan pencemar dari senyawa organik maupun anorganik dengan menggunakan tanaman yang ramah lingkungan. Jenis-jenis fitoremediasi yang pertama itu fitoekstraksi, fitovolatilisasi, fitoiomobilisasi, dan fitodegradasi. Tanaman yang digunakan dalam fitoremediasi harus tahan terhadap logam berat, memiliki siklus hidup yang pendek, distribusi luas, memiliki biomasa tunas yang besar, dan faktor translokasi. Salah satu tanaman yang digunakan dalam fitoremediasi lahan pasca tambang emas adalah Paspalum conjugatum. Paspalum conjugatum merupakan salah satu tanaman akumulator yang memiliki kemampuan menyerap logam berat dalam tanah dan tingkat adaptasinya sangat tinggi. Paspalum conjugatum dapat beradaptasi tumbuh pada tanah beracun dan dapat menyerap logam berat lebih banyak. Pada gambar 2A dan 2B menunjukkan dosis pemberian amonium tiosulfat dan sodium tiosulfat yang meningkat, di mana dapat meningkatkan kadar Hg pada tajuk maupun akar tanaman Paspalum conjugatum. Paspalum conjugatum pada saat menyerap logam berat akan membentuk suatu enzim reduktase di dalam membran akarnya. Reduktase berfungsi mereduksi logam dan diangkut melalui mekanisme khusus di dalam membran akar. Hasil serapan tanaman Paspalum conjugatum terhadap merkuri lebih tinggi 30,9 ppm dengan penambahan amonium tiosulfat. Paspalum conjugatum dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, di mana kondisi medium yang baik menyebabkan pertumbuhan tanaman dapat berkembang dengan baik, sehingga proses penyerapan air dan unsur hara menjadi lancar. Itulah hasil paparan dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.